Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mohon ketua kelas memimpin doa. Ketua kelas sudah masuk Zoom ini ya? Gimit. Sudah. Ayo pimpin dulu doanya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Ketua kelas. Mohon itu kameranya dihidupin. Yang bisa dihidupin dulu kameranya. Ini di pondok semua ya. Nggih. Ya, bagaimana kabarnya sekarang? Hari ini? Alhamdulillah sekarang hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran online. Karena pada saat ini masih dalam keadaan pandemi sehingga pembelajarannya dilakukan online. Kita semua harus tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker atau menjaga jarak kalau keluar ya. Tahu materi hari ini materi apa? Belum tahu ya. Materi sebelumnya apa? Yang dulu waktu pertemuan tatap muka. Materi perangkat keras komputer dan sistem operasi. Ya. Makasih ya yang jawab. Ya, sama-sama Ustaz. Baiklah, hari ini kita absen dulu. Banyak yang tidak masuk ini ya. Absen dulu, saya bagikan linknya ya. Linknya saya bagikan di grup itu, di grup WA. Absen dulu. 4 anak ya, tidak masuk ini ya. Iya, Ustaz. Oh, iya. Tidak apa-apa, ini bisa adanya dulu. Diisi dulu absennya.
Sudah ya? Saya bagikan ini share screen. Tampil di HP-nya. Jadi sekarang ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem operasi atau perangkat lunak aplikasi. Pertemuan sebelumnya saya menyampaikan perangkat keras dan sistem operasi. Sekarang perangkat lunak aplikasi. Setelah kalian mempelajari materi kemarin, maka hari ini saya akan sampaikan materi lanjutan yang kemarin, yaitu program aplikasi komputer. Kegunaan dari aplikasi komputer ini adalah untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Contohnya, salah satunya seperti pengolah kata untuk membuat laporan dan mengetik surat itu. Di sini handphone yang kalian miliki dapat digunakan untuk mengakses internet dan media pembelajaran online seperti saat ini. Handphone juga dapat digunakan sebagai program aplikasi, program yang membuat handphone berfungsi dan dapat digunakan dengan baik. Dalam komputer tersendiri terdapat program yang membuat komputer berfungsi. Salah satunya aplikasi sistem operasi itu. Handphone dan komputer yang kalian punyai itu merupakan perangkat keras, sedangkan program yang terdapat di dalamnya itu adalah program aplikasi dan program sistem operasi yang disebut dengan istilahnya itu software. Itu pengantarnya dari saya. Sekarang isi pretest dulu. Ini pretest dulu. Biar kalian tahu itu apa. Itu berangkat apa? Aplikasi, program aplikasi. Diisi. Pretestnya diisi dulu ya. Pretestnya. Saya kasih waktu 10 menit. Setelah itu nanti saya lanjut materinya.
sudah semua ini pretestnya. Ini saya tampilkan hasilnya, hasil pretestnya kalian. Ini punya Amel. Terus Triatu. Salah. Baik, saya lanjut pembelajarannya. Perangkat lunak saya lanjutkan ya. Perangkat lunak aplikasi atau software aplikasi adalah program yang memungkinkan sebuah komputer untuk melakukan sebuah tugas. Dengan perangkat lunak aplikasi, sebuah perangkat atau program yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam perangkat laptop atau komputer atau smartphone. Terus perangkat lunak aplikasi sendiri merupakan perangkat lunak untuk keperluan tertentu, seperti untuk mengetik itu program aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah angka, contohnya seperti Excel, aplikasi untuk presentasi, contohnya seperti PowerPoint, dan untuk browsing internet itu seperti Google Chrome ini atau yang lainnya ada Mozilla dan Internet Explorer. Di aplikasi ini program tambahan yang ada di dalam komputer. Kalau kemarin itu kan sistem operasi, jadi sistem operasi itu yang menjalankan komputernya. Sekarang ini aplikasinya, tambahannya yang ada di dalam komputer. Ada yang kegunaannya untuk menulis, ada untuk multimedia seperti memutar video, memutar musik, dan lain-lainnya. Terus saya lanjut. Nah, ini macam-macamnya perangkat lunak aplikasi, salah satunya untuk word processing seperti Microsoft Word dan Wordpad dan Notepad. Perangkat database Microsoft Access dan sebagainya, spreadsheet atau pengolah angka Microsoft Excel itu salah satunya. Perangkat multimedia seperti Real Player, Media Player, dan banyak itu yang lain belum ditulis itu sama saya, seperti Winamp itu. Terus aplikasi presentasi seperti Microsoft PowerPoint dan yang lain itu salah satu PowerPoint yang banyak digunakan itu sekarang. Sampai di sini ngerti? Sebelum saya lanjut. Ya, saya lanjut ya.
Saya tidak mau bahas semuanya, cuman mau bahas ini pengolah kata. Pengolah kata atau perangkat lunak word processor dalam bahasa Inggrisnya itu, dalam bahasa Indonesianya pengolah kata atau program pengolah dokumen yang berisikan teks atau dan gambar. Jadi bukan cuma teks yang masuk word itu, gambar juga bisa. Yang memiliki banyak keistimewaan atau keprofesional dibanding dengan program teks yang lain. Jadi maksudnya ini program bot ini banyak digunakan dalam semua hal, misalnya semua dalam setiap perkantoran itu, sekolah itu pakai Word ini, Word processing. Jadi jarang yang pakai yang aplikasi yang lain seperti Wordpad itu. Banyak yang pakai ini aplikasi Word. Selain aplikasi Word ada di komputer, juga sekarang ada di HP, itu ada di Android. Ini penyebabnya aplikasi berhenti beroperasi. Misalkan kalian lagi enak-enak mengetik itu terus berhenti atau keluar sendiri, itu ini salah satu penyebabnya. Penyebab aplikasi yang berhenti secara tiba-tiba sangat macam-macam. Salah satu penyebabnya sistem operasi yang lama atau sistem operasi yang tipe lama itu, terus memori penyimpanan sudah penuh, itu kapasitas RAM tidak mencukupi atau menipis, dan piranti perangkat kerasnya sudah rusak, itu penyebabnya perangkat berhenti beroperasi. Ini saya kasih contoh sederhana saja, ketika sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba ada notifikasi not responding gitu, membuat kalian tidak bisa melanjutkan pekerjaannya atau berhenti beroperasi. Biasanya ini disebabkan oleh dua hal itu, add-in yang terinstall dan ada kasus lainnya seperti autocorrect yang aktif juga menjadi salah satu penyebabnya. Kan pernah itu dulu di lab itu prakteknya, terus tiba-tiba berhenti moodnya itu, ya mungkin ini salah satunya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada ya? Nah, ini cara mengatasinya yang tadi, ini cara mengatasi masalah yang tadi, yang add-in itu, klik menu office button itu yang di atas itu yang berbentuk bundar itu office button. Itu kalau di Office 2007, Microsoft Word 2007. Terus cari menu optionnya itu ada di bawah sendiri. Terus admin itu diklik go, kemudian itu salah satu caranya untuk mengatasi masalahnya yang tadi. Sekarang ini dikerjakan untuk salah satunya. Ada pertanyaan ya? Kalau udah ada, ini dilanjut tugasnya ini. Kan ada pertanyaan, jadi saya kasih tugas ini.
sesuai kelompoknya yang kemarin ini. Per kelompok ini nanti dipresentasikan oleh ketua kelompok atau salah satu anggotanya.
Sudah? Kalau sudah disampaikan salah satu ada yang menyampaikan itu hasil pekerjaannya. Sudah semua? Sudah. Ayo, itu siapa? Olivia. Saya tahu yang lain menyampaikan itu hasilnya dibaca aja, tidak apa-apa. Kalau tidak bisa ini kan tidak pakai HP itu, tidak bisa presentasi. Pakai apa itu, dibaca hasilnya atau jawabannya itu dibaca. Satu, sebutkan jenis-jenis perangkat lunak aplikasi. Jawabannya, word processing atau pengolahan kata. Contohnya Microsoft Word. Program database, contohnya Microsoft Access. Program spreadsheet, contohnya Microsoft Excel. Nomor 2, ada yang bisa jawab yang lain selain Aditya itu? Olivia tadi ya? Nomor 2. Sebutkan Sarah ya. Ya, terus lanjut. Nomor 2. sebutkan nama software pengolah kata yang ada di laptop atau di handphone kalian. Jawabannya 1. WWPS Office, 2. Microsoft Word, 3. Office Suite, 4. Google Docs, 5. WhatsApp, 6. Facebook. Ya, makasih ya. Terus nomor berapa ini? Nomor 3. Nomor 3. Apa penyebab aplikasi berhenti? Berikan contohnya. Penyebab karena aplikasi berhenti adalah sistem operasi sudah lama, memori penyimpanan sudah penuh, dan kapasitas RAM yang sudah menipis. Nomor berapa tadi? 4. Nomor 3, Ustadz. Ya, sekarang nomor 4 ya. Belum ya.
tinggal nomor 4. Nomor 4. Bagaimana mengatasi masalah perangkat lunak aplikasi Microsoft Word berhenti beroperasi? Jawabannya, klik menu Office button atau Microsoft Word 2007 yang berada di paling ujung kiri layar laptop. Kemudian cari dan klik option, kemudian pilih edit. Lalu lihat paling bawah ada kolom Come Edit, klik tombol Go di sebelahnya. Kemudian akan muncul menu Come Add-ins pada kotak Add-ins Available. Pastikan tidak ada file yang dicentang. Jika ada, uncek semuanya dan klik OK. Oke, sudah semua. Saya sampaikan ini materinya lagi. Sudah semua tadi. Jadi saya sampaikan perangkat lunak atau software adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan untuk mengerjakan tugas tertentu. Sedangkan perangkat lunak aplikasi yaitu sebuah perangkat yang diciptakan atau dikembangkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu tersebut yang di dalamnya itu ditaruh di komputer atau handphone, smartphone kalau sekarang. Jadi aplikasinya dapat juga dikatakan sebagai penerjemah atau perintah yang dijalankan oleh pengguna komputer tersebut dan diteruskan ke perangkat kerasnya. Sebelum kalian itu memakai, jadi aplikasi itu dibuka terus diteruskan ke perangkat keras yang kemarin itu saya jelaskan. Terus macam-macamnya itu ada word processing. Word processing itu kegunaannya seperti Microsoft Word. Kegunaannya itu untuk mengetik atau membuat surat-surat itu pakai Microsoft Word. Terus aplikasi database software. Ini biasanya digunakan untuk database. Terus ada lagi program spreadsheet atau program pengolah angka. Itu spreadsheet itu pengolah angka. Salah satunya itu Microsoft Excel. Salah satu contohnya itu yang sederhana aja Microsoft Excel. Terus ada multimedia, aplikasi multimedia seperti Real Player atau apalagi itu media player. Biasanya media player itu yang ada di laptop atau komputer itu. Program bawaannya Windows itu media player. Terus ada aplikasi presentasi seperti PowerPoint yang ditampilkan ini saya pakai aplikasi PowerPoint.
dan banyak yang lain lagi. Perangkat pengolah kata sendiri yaitu perangkat program atau yang berisi dokumen atau teks yang sering digunakan oleh perkantoran, oleh sekolah, itu yang sering dipakai. Jadi sudah familiar dengan semua itu semua. Pasti kalian tahu itu program atau pengolah kata Microsoft Word itu. Terus penyebabnya berangkat itu aplikasi, bukan berangkat, aplikasi itu berhenti atau tidak bisa dipakai itu salah satunya itu tadi itu sudah disebutkan oleh siapa tadi itu, Sarah Satya Pak itu salah satunya itu tidak sesuai dengan perangkat kerasnya, terus sistem operasinya yang sudah lama itu sudah sistem operasi misalkan Microsoft Word 2007 ditaruh di Windows 98 itu tidak bisa, atau Windows bisa tapi itu operasinya itu tidak maksimal. Dan lagi itu salah satunya penyebabnya itu kapasitas RAM-nya itu tidak memadai atau menipis, terus penyimpanan atau hard disk-nya itu tidak cukup, hingga atau banyak lagi penyebabnya seperti perangkat kerasnya rusak, tidak bisa. Kalau sudah perangkat keras rusak itu tidak bisa digunakan, atau tidak, meskipun di aplikasi itu tidak bisa sudah. Sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 9.15 ya. Lagi ganti pelajaran. Terus jadi tahu ya gunanya program aplikasi pengolah kata itu, gunanya untuk dokumen atau membuat laporan itu. Kemarin kan sudah diajari itu contohnya. Nah, apa caranya? Itu gunanya. Ini saya bahas ini pretestnya yang tadi. Ini masih banyak yang salah ini. Karena banyak yang salah, saya bahas ini jadi. Ini nomor 1. Berikut yang termasuk perangkat lunak adalah ini jawabannya program. Terus nomor 2, berikut yang merupakan perangkat lunak aplikasi. Ini Windows 7 itu perangkat lunak sistem, bukan perangkat lunak aplikasi.
jadi Windows 7. Terus nomor selanjutnya Microsoft PowerPoint, ini jawabannya. Membuat apa ini soalnya? Microsoft Word bisa digunakan untuk membuat tulisan atau hal yang berhubungan dengan tulis menulis. Terus perangkat lunak pengolah angka itu Microsoft Excel. Jadi itu, terus ini lembar KPD-nya tadi yang sudah dikerjakan. Ada pertanyaan? Siap tidak? Tidak ada. Ngerti? Apa itu perangkat aplikasi? Ada yang bisa jawab? Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang memungkinkan sebuah komputer dapat melakukan sebuah tugas tertentu. Iya, terima kasih. Berarti itu sudah ngerti. Terus ini saya lanjut ke selanjutnya, macam-macamnya itu apa? Ayo jawab, itu apa macam-macam perangkat lunak aplikasi contohnya. Macam-macamnya Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Ya ada apa itu aja.
Sekarang berangkat lunak, pengolah kata itu apa? Coba sebutkan ini, apa pengertiannya? Berangkat lunak, pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata adalah suatu program pengolah dokumen berisi teks dan gambar yang memiliki banyak keistimewaan dan sangat profesional dibanding dengan program teks yang sudah ada. Karena sudah mengerti semua, jadi ini dikerjakan ini. Hostesnya ini. Kerjakan. Saya copy ke grup itu, grup WhatsApp. Biar tinggal klik kalian ini.
Sudah.
Sudah belum? Apa ada yang tidak bisa itu? Atau ada yang ditanyakan? Saya mau tanya Ustadz, Ya, itu kalau aplikasi buat presentasi di Android itu apa Ustadz? di Android Ya. kalau di Android itu biasanya pakai aplikasi WPS Office itu bisa. Terus Smart Office itu cari di apa di Play Store itu ada ini WPS Office. Nah, terus ada lagi itu Microsoft PowerPoint untuk Android itu ada. Ada lagi? Saya Ustadz, Iya. apakah Google Chrome termasuk dari perangkat lunak? Iya, kan itu termasuk aplikasi juga. Google Chrome itu. Google Chrome itu termasuk aplikasi digunakan untuk browsing itu di internet. Selain Google Chrome itu ada lagi banyak. Biasanya kalau di HP itu apa ya? Itu ada eh, Explorer itu atau Peramban itu biasanya kalau di HP itu.
Ini sudah semua, ini sudah dikerjakan, sudah mengerjakan semua ini apa itu post testnya. Jadi untuk sekarang ini kegiatannya yaitu kesimpulannya dari pembelajaran sekarang ini saya sampaikan. Jadi kesimpulannya itu aplikasi atau software yang berguna dalam pengoperasian salah satunya adalah aplikasi pengolah kata atau itu yang berguna itu yang sering digunakan aplikasi pengolah kata yang dapat digunakan untuk membantu manusia atau seseorang dalam mengerjakan sesuatu dalam berbagai bidang. Dengan adanya aplikasi pengolah kata tersebut, kalian atau seseorang itu dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan mudah dan cepat. Sehingga tidak perlu menulis lagi, itu menulis tangan itu tidak perlu karena sudah ada aplikasi pengolah kata itu. Pekerjaannya lebih cepat, lebih ringan. Itu ya kesimpulannya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Belum selesai. Sudah habis ini waktunya ini. Baik, apa itu? Coba sebutkan itu kesimpulannya ini. Kesimpulannya pembelajaran. Kesimpulannya itu apa itu aplikasi itu coba. Coba sebutkan itu kesimpulannya. Salah satu itu menyampaikan. Baik, sampaikan itu apa intinya, itu intinya pembelajaran gitu. Apa pengertian itu, apa aplikasi, disampaikan coba salah satu itu. Kesimpulannya adalah berdasarkan uraian bahasaan di atas, kita tahu bahwa banyak sekali software aplikasi pada saat ini. Software-software aplikasi tersebut akan berguna apabila kita mahir dalam mengoperasikannya. Salah satunya adalah aplikasi pengolahan kata. Jadi pada intinya, fungsi software aplikasi adalah membantu manusia dalam mengerjakan sesuatu di berbagai bidang, berguna atau bermanfaat bagi manusia, dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan cepat dan mudah. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya itu materinya pengolah kata ya. Jadi apa pengolah kata itu saya sampaikan itu lebih detail lagi itu pertemuan selanjutnya. Kalau sekarang ini kan cuman apa ini pengantarnya, pengertiannya itu.
Selanjutnya saya akan jelaskan itu apa itu kegunaannya, terus cara menggunakannya temuan berikutnya atau minggu depan. Hasilnya itu nanti saya sampaikan di grup, hasil pekerjaannya saya sampaikan di grup itu. Mungkin ini saja dari saya. Monggo dipimpin ini doa penutup tuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Berdata.